Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi Masang, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 1. Baik, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah tentang landasan. Nah, landasan ini mencakup landasan religius, landasan filosofis, landasan hukum, dan landasan psikologis. Nah, istilah landasan dalam pendidikan merujuk pada dasar atau fondasi yang menjadi pijakan dalam menentukan arah, tujuan, kebijakan, dan praktik pendidikan. Keempat landasan yang saya sebutkan tadi memberikan sudut pandang yang komprehensif terhadap hakikat pendidikan. Baik, yang pertama yakni landasan religius atau keagamaan. Nah, landasan religius ini adalah dasar atau fondasi pendidikan yang bersumber dari ajaran agama, keyakinan spiritual, dan nilai-nilai ketuhanan. Landasan ini memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi spiritual dan akhirat, yang intinya menetapkan tujuan pendidikan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Fungsinya menjadi sumber nilai dan moral, etika, dan spiritual yang harus diintegrasikan dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, contoh implementasinya, pendidikan agama wajib di sekolah, penanaman nilai kejujuran atau sebagai perintah agama, serta kegiatan keagamaan di lingkungan pendidikan. Yang kedua yakni landasan filosofis atau hakikat dan tujuan. Nah, landasan filosofis adalah dasar pendidikan yang bersumber dari pemikiran, perenungan, dan pandangan mendalam atau filsafat mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, dan hakikat kehidupan. Landasan ini membantu merumuskan tujuan pendidikan yang paling mendasar. Nah, intinya menjawab pertanyaan mendasar seperti apa tujuan akhir pendidikan, siapa sejatinya manusia yang harus dididik, dan pengetahuan seperti apa yang berharga. Dengan fungsi utamanya yaitu menentukan visi dan ideologi pendidikan, misalnya aliran progresivisme, ya, menekankan pembelajaran berpusat pada siswa dan pengalaman. Efisialisme, yakni menekankan warisan budaya dan disiplin ilmu. Contoh implementasinya yakni penerapan sistem kurikulum yang berfokus pada pengembangan akal budi dan karakter, atau seperti filosofi Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Nah, yang ketiga yakni landasan hukum atau normatif dan regulatif. Landasan hukum adalah dasar pendidikan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar, dan kebijakan resmi negara. Landasan ini memberikan kepastian, legitimasi, dan kerangka kerja operasional bagi penyelenggara negara pendidikan. Intinya memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan konstitusi dan norma-norma legal negara. Fungsinya mengatur hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, dan pemerintah, menetapkan struktur jenjang pendidikan, serta menjamin akses dan mutu pendidikan. Nah, contoh implementasinya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, peraturan pemerintah tentang wajib belajar, dan peraturan teknis mengenai kurikulum dan akreditasi sekolah. Dan yang terakhir yaitu landasan psikologi atau perkembangan individu. Nah, landasan psikologis adalah dasar pendidikan yang bersumber dari studi ilmiah mengenai tingkah laku, perkembangan, dan proses mental individu atau psikologi. Landasan ini memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Intinya, yakni memahami bagaimana individu belajar, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka berkembang pada setiap tahap usia. Fungsinya yakni membantu peserta didik merancang metode pengajaran, membantu pendidik merancang metode pengajaran, materi, dan evaluasi yang tepat agar sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif atau Piaget, sesuai sosial emosional atau Erikson, dan gaya belajar siswa. Nah, contoh implementasinya yakni pemilihan materi pelajaran yang sesuai dengan usia atau tingkat kesulitan di SD
Berbeda dengan SMP, penggunaan teknik motivasi dan pemberian bimbingan konseling. Baik, ini adalah materi yang saya bawakan hari ini. Mungkin ada beberapa kesalahan yang kata yang salah diucapkan. Saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.